Guys, hari ini kita mau berbicara tentang ekspektasi. Kenapa? Karena terlalu banyak orang komplain, terlalu banyak orang kritik tentang gereja online kita karena mereka punya ekspektasi yang berbeda dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Ya, terlalu banyak orang bilang begini, Pak Semari, yang namanya gereja itu nggak boleh online. Mesti ada offline. Kenapa? Karena yang namanya berjumpa, yang namanya persekutuan orang kudus itu sangat-sangat penting. Amin. Iya, kita mesti ketemu satu dengan lain supaya kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, doa bersama-sama, ya nggak sih? Supaya kita bisa sharing satu sama dengan yang lain. Kalau ada yang sakit, kita bisa tumpang tangan, ya nggak sih? Kita bisa nyanyi sama-sama. I understand. Saya mengerti itu semuanya. And I also want to see you guys soon, ya, in person, nggak cuma online aja. Tapi guys, kita juga mesti percaya bahwa Tuhan itu bisa bertindak lewat persekutuan orang kudus walaupun mereka cuma bertemu secara online. Yang kita harus lakukan cuma dua hal. Nomor satu, percaya bahwa Tuhan selalu melawat kita kalau kita berkumpul bersama-sama. Dan nomor dua, kita harus siap untuk adjust, untuk menyesuaikan pola pikir kita. Walaupun hal ini berbeda, walaupun caranya nggak sama dengan gereja-gereja lain, dengan apa yang kita lakukan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tapi kalau kita berfokus dengan apa perintah Tuhan dan yang Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita, yang Dia mau lakukan lewat gereja kita, maka ibadah online ataupun offline kita tetap bisa diberkati untuk menjadi berkat di bumi Indonesia ini. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Guys, hari ini kita mesti belajar bahwa inilah perintah Tuhan, inilah ekspektasi Tuhan di dalam gerejanya. Tuhan nggak peduli lo nyanyi atau nyanyi nggak peduli. Yang penting kita memuji Dia di dalam nama Yesus Kristus, ya. Dia nggak peduli gedungnya gede atau kita di rumah atau kita di ruko. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli Pastor Maria pakai topi, pakai kaos, yang di situ pakai jubah, ya kan, kayak Batman, Superman. Dia nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting kita berdoa dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini kita belajar hal-hal yang penting, kita fokus di hal-hal yang penting, kita lakukan hal-hal yang penting, mau itu offline atau itu online, dan kita lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, dan segala sesuatunya yang lainnya kita adjust. Kita sesuaikan ekspektasi kita dengan kenyataan apa yang ada di dalam situasi kehidupan kita sehari-hari di masa pandemik 2021 di Indonesia. Oke? Alright, mari kita mulai dari depan dulu. Yang pertama mereka lakukan apa? Mereka belajar firman Tuhan. Ya nggak sih? Belajar dari pengajaran rasul-rasulnya Tuhan Yesus Kristus. Can we do it online? Of course bisa kita belajar online. Ya nggak sih? Bukan cuma lihat Pastor Mario. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan hal-hal yang kita tidak pernah dengar sebelumnya. Ya kan sih? Profesor-profesor, guru-guru besar, pendeta-pendeta besar, dari mana-mana mereka berkhotbah, mereka mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus dan rasul
rasulnya. Ya, dan ya nggak cuma kalau tadi ngomongnya dari seluruh dunia kan biasanya bahasa Inggris, tapi di Indonesia juga banyak pendeta-pendeta hebat, orang-orang yang sudah diberkati, diurapi Tuhan, yang bisa mengajarkan firman Tuhan. Kita nggak usah pergi offline, kita bisa belajar online. Jadi kalau kita mau adjust pemikiran kita bahwa kita bisa diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh Roh Tuhan ketika kita mempelajari firman Tuhan. Kalau kita percaya itu akan terjadi. Walaupun offline, walaupun online, apapun caranya, kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita pasti diberkati. Nah, tapi ya itu, mesti adjust, ya. Adjust ekspektasinya. Kalau mesti, datang bawa Alkitab, pergi ke tempat di mana orang-orang pada berkumpul, ya sekarang susah, lagi pandemi susah. Tapi kita bisa tetap mempelajari firman Tuhan yang sudah diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari zaman Tuhan Yesus sampai dengan gereja kita sekarang ini. Guys, kalau kita mau belajar firman Tuhan online maupun offline, pasti Tuhan memberkati. Amin. Jadi bisa nggak kita belajar firman Tuhan online? Bisa. Lanjut, nomor 2, apa yang kita lakukan bersama-sama? Gereja Tuhan harus bisa berdoa bersama-sama, dan lewat doa ada mujizat, ada tanda-tanda. Guys, bisa nggak sih kita berdoa bersama-sama online? Bisa. Ya, sekali lagi, nggak bisa kan? Nggak bisa tiap-tiap Pastor Mario pergi. Adiknya Inal sakit, ya kan? Orang tuanya Indri, adiknya Indri sakit, adiknya Indri meninggal, papanya Yos sakit, papanya Yos meninggal. I cannot be there. Ya, walaupun nggak ada pandemi, kan belum tentu Pastor Mario bisa pergi ke Papua, bisa pergi ke Malang, ya kan? Tapi doa kita bisa lakukan bersama-sama. Kita bisa lakukan secara online. Orang Tuhannya juga, Tuhan Yesusnya nggak ada kan di sini. Dia secara jasmani sudah nggak ada di bumi kita ini. Dia sudah ada bersama dengan Bapaknya di surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Tapi rohnya ada di dalamku, ada di dalammu, dan ketika kita berdoa, maka rohnya itu juga ada di dalam kita, bersama-sama memanjatkan doa kita untuk didengar oleh Tuhan kita, dan Tuhan pasti bertindak. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi sekali lagi, percaya nggak bahwa kita bisa berdoa secara online dan Tuhan tetap dengar doa kita? Pasti percaya kan? Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama secara online. Kita juga bisa apa? Kita juga bisa berdoa dan menyaksikan Tuhan bertindak secara bersama-sama walaupun cuma online. Nah, yang nomor 4 ini yang kita masih gagal di gereja online. Kita harus bisa bersekutu secara online. Coba kita perhatiin. Di sini katakan apa? Mereka berkumpul di mana? Di temple courts, ya kan? Di bait Allah, dan juga di rumah masing-masing. Jadi mereka ke tempat ibadah, dan juga setelah kelar di tempat ibadah, mereka pulang, mereka kerja dan sebagainya. Habis itu malamnya mereka apa? Mereka belajar lagi, mereka kumpul di rumah masing-masing. Guys, I have bad news. Ya, kabar buruknya nggak bisa kumpul di gereja, nggak bisa kumpul juga di rumah-rumah. Kenapa? Karena lagi PPKM, ya kan? It's really hard. Kita mau supaya semua di sini merasa aman dan juga menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Jadi kita harus belajar bagaimana. Oke, kalau kita nggak bisa ketemu secara offline, gimana caranya kita bisa fellowship online, tetap bersama-sama, sharing, cerita-cerita, ketawa-ketawa, praying for one another, belajar firman bareng-bareng, walaupun nggak ketemu person in person, tapi kita cuma bisa ketemu secara online. Nah, ini yang Pastor Mario gagal. Kenapa? Karena selama ini Pastor Mario nggak mau adjust expectation, nggak mau menyesuaikan ekspektasi. Pengennya ketemu, pengennya makan bareng-bareng, pengennya ketawa-ketawa, pengennya tos-tosan. I don't know, I like doing high fives. You guys know that, ya kan? I want physical touch, I want to see you guys. Mau ketemu mata demi mata, it's really hard. Jadi kalau misalnya disuruh cuma ketemu, halo, online kayak Zoom gitu. Mama mertua saya setiap hari Rabu, setiap hari Kamis selalu, hai ibu ini, hai bapak ini, hai. I was like, aduh malas banget men, cuma ketemunya lewat Zoom. Tapi kalau udah habis tahun, terus kita masih belum fellowship juga, cuma karena kita nggak mau adjust expectation kita, kan berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Kita sudah diajarkan bahwa kita harus memuji Tuhan. Kita diajarkan, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus apa? Kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan semuanya. Tapi kita juga tetap harus bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. This
is where we failed, but no more. Mulai dari bulan Oktober, kita akan bersiap-siap, kita akan ada fellowship lewat Zoom, dan kita akan bersekutu satu dengan yang lain. So guys, this is what I want you guys to learn. Ya, hari ini kamu mesti belajar ini, bahwa Tuhan bisa bertindak lewat gerejanya. Tuhan selalu mau bekerja. Tuhan selalu mau melakukan mujizat lewat gereja Tuhan. Mau online, mau offline, terserah. Asal kita setia kepada Dia, Tuhan mau bekerja lewat gerejanya. Tapi yang harus kita lakukan satu adalah percaya bahwa Dia mau bekerja, dan nomor dua, untuk selalu siap menyesuaikan ekspektasi kita. Guys, kita udah terbiasa bahwa kalau namanya gereja itu kita harus bertemu tatap muka. Ya kan? Di situ kita nyanyi bareng-bareng, di situ kita bisa belajar firman Tuhan bareng-bareng, doa bareng-bareng, tumpang tangan dan sebagainya. Kalau mau fellowship, kalau mau komsel juga harus ketemu muka dan muka. Kita makan bareng-bareng, ya kan? Kita sharing dan sebagainya. Well, adjust your expectation. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam kita, ya. Nggak di gedung gereja, nggak kalau kita cuma kumpul, kongko bareng-bareng, nggak. Tapi kalau kita minta hadirat Tuhan untuk ada di tempat ini, maka Tuhan hadir dan Tuhan pasti bekerja. Walaupun kita bertemunya secara online. Yang percaya katakan amin. Amin? Yang percaya katakan amin. Jadi, adjust your expectation, ya. Jadi, I know, banyak yang sekarang, aduh udah pusing nih. Hari ini mesti buka komputer lagi, buka laptop lagi, ketemu lagi. Guys, Tuhan tetap bisa ngajarin you guys lewat firman Tuhan, lewat online, ya. Tuhan tetap bisa mengangkat hatimu, ya, supaya engkau bisa mengangkat puji-pujianmu di hadapan mesbah Tuhan yang maha tinggi, walaupun kita cuma ketemuan online. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malas-malas, jangan senggan-senggan. Tiap hari Minggu sampai kita bisa ketemu tatap muka dengan tatap muka. Mari kita beribadah bersama-sama secara online. Haleluya. Percaya katakan amin. Karena percayalah, ekspektasikan bahwa Tuhan tetap berjumpa dengan kita walaupun kita memuji Dia secara online. Nomor dua, Tuhan tetap jawab doa kita walaupun kita doanya online. Mau lewat Instagram, mau lewat Zoom, ya kan? Apapun caranya kita berdoa. Kalau kita berdoa, minta dalam nama Tuhan, kita percaya dan bersatu hati, 2-3 kita, apalagi kalau 2 lucid dari kita, mau itu online ataupun offline, Tuhan pasti jawab doa kita. Yang percaya katakan amin? Amin. Ya? Nah, nomor 3, adjust expectation. Ya, sesuaikan ekspektasimu. Ya, kalau komsel tuh mesti makan bareng-bareng, mesti ketawa bareng-bareng, mesti perjamuan kudus bareng-bareng, ketemu muka dengan muka. Ya susah. Ya, I have to adjust my expectation. Saya mesti berubah. Kamu juga mesti berubah. Semuanya mesti berubah. Mari kita tetap fellowship, tetap sharing, tetap doain satu sama lain, tetap ketemu hari biasa bukan hari Minggu, tapi di situ kita harus coba untuk melakukannya gaya 2021, ya. 2021 pandemic style. Lewat Zoom, lewat Google Meet. Gue tahu lo udah pada bosan, gue tahu it's different, tapi adjust our expectation. Ubah ekspektasi kita. Percaya, walaupun ini caranya kita bersekutu, Tuhan tetap hadir di situ dan Tuhan tetap akan bekerja di dalam kehidupan kita bersama-sama. Guys, percaya sama Tuhan, adjust ekspektasi kita, dan pasti Tuhan bisa bekerja dan kita saksikan bagaimana Tuhan mau mengangkat kita ke level berikutnya. Walaupun untuk sekarang kita cuma bisa beribadah secara online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu waktu di mana kita bisa jumpa muka demi muka. Kami rindu supaya tim gereja online bisa ketemu secara offline. Kami rindu kita bisa membaptis orang bersama-sama. Kami rindu supaya kami bisa perjamuan kudus satu dengan yang lain bersama-sama di tempat yang sama. Tapi Tuhan Yesus, sampai itu terjadi, kami nggak mau jadi orang yang cuma komplain, nggak mau jadi orang yang bermalas-malas. Kami tetap cari hadirat Tuhan, kami tetap bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun cuma secara online. Hadirat-Mu ada, hadirat-Mu bekerja, maka kami percaya bahwa mujizat pasti terjadi di tempat ini, dan berkat yang kami terima bisa jadi berkat buat orang-orang yang di sekeliling kami. Ubah hidup kami
Angkat kami, gunakan kami untuk kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berdoakan ini semua di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, either waktu lo lagi dengar khotbah ini atau nggak lama selalu dengar khotbah ini, Pastor Mario akan mempunyai seorang anak lagi. I'm gonna have a baby. Daniela udah siap banget untuk baby nomor 3. Tolong didoain. I really appreciate kalau misalnya bisa sempat doain Pastor Mario, sempat doain Daniela, healthy mama, healthy baby. And yeah, I'll see you guys online soon. Okay? Peace!